Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5C. Hari ini kita akan belajar IPS lagi di subtema baru, yaitu subtema 2 tentang masa proklamasi kemerdekaan. Nah, apa saja sih peristiwa-peristiwa kebangsaan di masa ini? Hari ini kita akan belajar hal tersebut. Oke, jadi apa saja yang harus anak-anak pahami di subtema 2 ini? Yang pertama adalah sekilas penjajahan bangsa Jepang. Yang kedua, peristiwa penting menuju proklamasi, peristiwa-peristiwa sesaat setelah proklamasi. Yang keempat adalah proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima adalah aksi heroik untuk mempertahankan proklamasi. Dan yang terakhir adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui KMB, Konferensi Meja Bundar. Baik, satu, sekilas penjajahan Jepang. Seperti yang Ustazah sampaikan di subtema 1, Indonesia tidak hanya dijajah oleh bangsa-bangsa benua Eropa. Kita juga dijajah oleh bangsa Asia. Siapakah bangsa Asia satu-satunya yang menjajah kita? Nah, mereka adalah bangsa Jepang atau Nippon saat itu. Walaupun tidak lama, tapi mereka sudah menjajah. Baik, bangsa Jepang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia itu tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan. Tarakan, Kalimantan Timur. Saat ini Tarakan ini sudah menjadi bergabung di Provinsi Kalimantan Utara ya. Belum lama kan kita ketambahan satu provinsi pemekaran yang baru, Kalimantan Utara. Provinsi ke-34. Nah, Tarakan sekarang masuk di Kalimantan Utara. Nah, apakah saat itu Belanda sudah pergi, Ustazah, dari Indonesia? Ternyata Belanda belum pergi. Karena Jepang itu datang ke kita, maka saat itu terjadilah peperangan sengit antara Jepang dengan Belanda yang mengakibatkan Belanda menyerah tanggal 12 Januari 1942. Nah, penjajahan Jepang ini nggak berlangsung lama kok. Mereka datang tahun 42, lalu 3 tahun setelahnya, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, dunia internasional dikejutkan oleh peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu adalah kota besar di Jepang ya. Siapa sih yang membom? Yang membom bukan kita tentunya. Teknologi kita dan anggaran kita tidak mencukupi untuk membom dua kota tersebut. Yang meledakkan dua kota itu adalah musuh dari Jepang saat Perang Dunia II. Jadi saat masa penjajahan Jepang itu berlangsung Perang Dunia II. Mengapa si Jepang bisa sampai ke Tarakan? Karena saat itu posisi mereka unggul. Mereka menang sementara. Tapi keadaan cepat berbalik. 3 tahun setelahnya, lawan si Jepang, akhirnya balas dendam dengan membom dua kota itu. Akibatnya apa? Jepang lumpuh dan tanggal 15 Agustus Jepang kalah. Jepang menyerah kepada lawannya di Perang Dunia II. Apakah kita ikut perang, Ustazah? Enggak. Kita bukan negara adidaya, bukan negara dengan power yang besar untuk ikut Perang Dunia II. Yang ikut adalah negara-negara yang sudah memang besar atau powerful, punya kekuatan. Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, atau Uni Soviet saat itu. Itu yang ikut Perang Dunia II. Sehingga Indonesia ini mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, alias tidak dijajah oleh bangsa manapun saat itu. Nah, Jepang sudah menyerah ya kan? Jepang balik. Dan ingat, tahun 42, Jepang juga sudah memukul mundur Belanda. Akibatnya di Indonesia saat itu tidak ada Jepang, tidak ada Belanda.
terjadilah kekosongan kekuasaan, tidak ada yang berkuasa di situ. Tidak ada pemimpin di situ. Nah, inilah yang membangkitkan semangat kita untuk merdeka. Nah, bagaimana prosesnya hingga Insinyur Soekarno ini bisa proklamasi seperti di foto? Awalnya Jepang itu datang ke Indonesia manis, menjanjikan kita merdeka. Oke lah, kalian nanti saya beri kemerdekaan. Kurang lebih seperti itu kata Jepang. Jadi, tanggal 1 Maret 45, si Jepang ini sudah membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya adalah orang Indonesia tentunya. Untuk apa sih dibentuk BPUPKI? Ya sesuai namanya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya adalah Rajiman Weddiodiningrat. Sidangnya tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 45 berhasil merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tanggal 7 Agustus BPUPKI bubar, digantikan oleh PPKI. Nah, PPKI ini kepanjangan dari akronim atau kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tugasnya membantu membentuk NKRI sebagai sebuah negara yang baru dan juga kelengkapan-kelengkapan kenegaraan. Setelah dibentuk BPUPKI, lalu bubar diganti PPKI. Setelah dibentuk PPKI, ada satu peristiwa yang sangat bersejarah dan monumental. Sangat diingat oleh bangsa kita, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok ini adalah wilayah ya. Kalau sudah nggak salah ini di Provinsi Jawa Barat. Nanti kalau sudah salah kita koreksi di akhir ya. Berita kekalahan Jepang ini terdengar oleh para pemuda Indonesia atau golongan muda. Akhirnya apa? Golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan masih banyak lagi pemuda Indonesia lainnya itu mendesak Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo buruan, mumpung kita sedang tidak dijajah oleh bangsa manapun. Tunggu apa lagi? Nah, tapi golongan tua ini menolak. Siapa golongan tua? Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Ahmad Suparjo, dan lain sebagainya. Alasan penolakannya apa? Karena kemerdekaan itu menurut mereka harus dipersiapkan dengan matang, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Akhirnya, tanggal 16 Agustus, golongan muda ini membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang, karena saat itu tentara Jepang masih ada di Indonesia. Tidak semuanya kembali pulang. Agar tidak terpengaruh Jepang dan agar fokus mempersiapkan kemerdekaan. Nah, ini di beberapa buku teks, baik di SD, SMP, SMA, ini ada yang menyebut bukan membawa, menculik. Tapi Ustazah nggak setuju sih dengan kata-kata menculik, terlalu kasar ya untuk para pejuang kita. Lebih tepatnya membawa sih, membawa dengan aman kok. Akhirnya, Pak Ahmad Subarjo datang, menjemput Soekarno-Hatta dan meyakinkan para pemuda bahwa tenang, kita tetap akan merdeka kok, kita tetap akan memproklamasikan kemerdekaan, tapi kalian harus sabar. Dan beliau, Ustazah katakan tadi, menjemput Pak Soekarno-Hatta. Nah, setelah dijemput, Pak Soekarno-Hatta itu langsung beliau-beliau para golongan tua itu menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda. Ini adalah pejabat Jepang
yang mendukung proklamasi kita yang baik ya, yang ada di pihak kita. Nah, teks proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta yang mewakili bangsa Indonesia dan juga diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak harus memperhatikan tokoh-tokohnya di sini. Siapa saja yang membawa Karangas Dengklok, siapa yang menjemput, siapa yang mengetik naskah, siapa di rumah siapa, itu harus betul-betul dicermati karena biasanya soal-soalnya berkaitan dengan tokoh. Nah, bagaimana bunyi teks proklamasinya? Kurang lebih seperti di foto itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini dengan ejaan bahasa Indonesia yang lama ya. Awalnya rancangan ini ditulis tangan oleh Pak Soekarno, tapi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sudah disusun, keesokan harinya dibacakan. Kapan? 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Inilah yang menandakan waktu proklamasi atau waktu kemerdekaan kita. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa yang membacakan? Pak Soekarno, didampingi Pak Hatta. Ada siapa saja? Ada banyak pejuang di situ yang ikut upacara. Ada juga rakyat-rakyat di sekitar kediaman Pak Karno di Jalan Pegangsaan tersebut. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh golongan muda. Siapa? Ada Latif Hendradiningrat, S. Suhu, dan Trimurti. Inilah cikal bakal Paskibraka Indonesia, pasukan pengibar bendera. Nah, bendera ini dijahit tangan oleh istri Pak Karno. Siapa? Beliau Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera juga diiringi oleh lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Jadi terbayang ya betapa khidmatnya, betapa terharunya prosesi proklamasi saat itu. Nah, dengan serangkaian peristiwa ini, kita bisa menegaskan bahwa kemerdekaan kita itu bukan hadiah dari Jepang. Kita sendirilah yang mengambil itu. Kita sendiri yang berjuang mati-matian selama ratusan tahun untuk merebut kemerdekaan kita sendiri. Tidak diberikan oleh pihak manapun. Oke? Nah, sudah proklamasi. Berarti kita sudah merdeka. Kita adalah suatu negara yang baru. Bagaimana berita ini bisa menyebar luas? Baik. Sebetulnya banyak sekali cara yang sudah ditempuh oleh para pejuang. Tapi yang awal itu adalah 3 ini. Pertama, disiarkan lewat RRI, Radio Republik Indonesia. Kedua, lewat kantor berita Domei, saat ini namanya adalah Antara. Dan yang ketiga dikabarkan lewat Harian Suara Asia. Ini koran pertama yang mengabarkan berita proklamasi. Yang tadi gambarnya yang ada di slide sebelumnya, tayangan sebelumnya. Dan juga disebarluaskan di pamflet, poster, dan coretan-coretan di gerbong-gerbong kereta atau di dinding-dinding fasilitas kota. Cukup sulit untuk mengabarkan kemerdekaan ini. Tidak seperti sekarang. Sekarang kita upload di sosmed masing-masing sudah tahu. Aktivitas kita saat ini lagi ini, besok ini sudah tahu. Tapi karena saat itu memang komunikasinya terbatas, dan ingat kita negara kepulauan, terpisah pulau, tidak langsung bisa sehari 2 hari langsung nyampe, nggak bisa, butuh berhari-hari melalui kapal ya. Yang keempat, proses pembentukan NKRI. Kita itu tuh negara baru, kita tuh bayi, belum punya apa-apa.
belum punya undang-undang dasar sebagai pengatur kehidupan berbangsa bernegara, belum juga punya pemerintahan, belum punya presiden, belum punya wapres, belum punya menteri, belum punya DPR, belum dibagi wilayah-wilayahnya. Sehingga NKRI mulai dibentuk secara perlahan-lahan melalui sidang PPKI. Tanggal 18 Agustus disahkanlah UUD sebagai pengatur kehidupan dasar kita. Dan juga dipilihlah Pak Soekarno sebagai presiden dan Pak Hatta sebagai wakilnya. Lalu tanggal 19 Agustus dibentuk 12 kementerian agar lebih terkoordinir nanti pemerintahannya. Lalu membagi wilayah kita menjadi 8 provinsi apa saja di LKS ada. Lalu tanggal 22 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kalau sekarang kita nyebutnya sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu membentuk 3 wadah perjuangan. Ada Komite Nasional Indonesia atau KNI, ada Partai Nasional Indonesia, itu typo ya, maaf, salah-salah, atau PNI, dan ada Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini adalah cikal bakal atau awal dari TNI ya. Tentara Nasional Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke aksi heroik atau aksi kepahlawanan untuk mempertahankan proklamasi atau kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi, jalan kita masih berliku-liku. Karena bangsa-bangsa lain belum mengakui kita merdeka, utamanya Belanda. Nah, keadaan penjajahan setelah proklamasi itu, masih banyak tentara Jepang yang tersisa di Indonesia, dan Belanda was coming back. Jadi Belanda teko meneh datang lagi ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Akhirnya apa? Meletuslah aksi kepahlawanan untuk mempertahankan kedaulatan kita, kedaulatan Indonesia. Dengan perlawanan fisik dan juga dengan melalui perundingan. Nah, perlawanan fisik apa? Di sini sudah Ustazah ringkaskan, kalian tinggal mencermati. Yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945, yang mana hingga saat ini, tanggal 10 November, itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, ya kan? Pertempuran ini di Surabaya, tokoh pahlawannya ada Bung Tomo, ada Raden Mas Suryo, dan Kolonel Sungkono. Penyebab pertempurannya apa? Karena saat itu pejuang kita menewaskan Jenderal AWS Malabi. Ini adalah pimpinan sekutu. Siapa yang dimaksud sekutu? Gabungan antara Belanda dengan Inggris, itu sekutu. Akhirnya si sekutu nggak terima, terjadilah pertempuran. Yang kedua adalah Palagan Ambarawa di Jawa Tengah. Tokoh pahlawannya adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bahkan ini difilmkan ya, sudah difilmkan, ada filmnya. Penyebabnya apa? Tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Yang ketiga ada Medan Area, di Medan tentunya. Tokoh pahlawannya Ahmad Tahir. Jadi ini sangat dramatis sebetulnya. Jadi saat itu Ahmad Tahir dan beberapa pejuang lainnya melihat Belanda di suatu hotel di Medan itu sedang menginjak-injak bendera merah putih. Tidak terimalah para pejuang kita, nasionalisme kita seakan-akan tercoreng ya saat itu. Hingga akhirnya meletuslah pertempuran Medan Area. Berawal dari hotel itu meluas ke seluruh Medan. Lalu ada Bandung Lautan Api. Ada lagu perjuangannya sendiri, Halo Halo Bandung ya kan? Ini terjadi di Jawa Barat tahun 46 tanggal 23 Maret. Tokoh pahlawannya ada Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, Suryadi Suryadharma, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah, jadi saat itu sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan bagi kita untuk segera mengosongkan Bandung. Bandung Utara saat itu. Kita nggak mengindahkan, kita nggak manut. Akhirnya kita pindah ke Bandung Selatan juga sih, akhirnya.
kita pindah ke Bandung Selatan, disuruh mengosongkan lagi. Para pejuang punya taktik agar wilayah Bandung Selatan ini tidak ditempati oleh musuh, maka kita bumi hanguskan saja sebelum kita tinggalkan, atau kita bakar saja sebelum kita tinggalkan. Jadi yang bakar itu adalah kita sendiri. Agar apa? Agar tidak ditempati oleh sekutu. Makanya di lirik akhir di Halo Halo Bandungan, sekarang telah menjadi lautan api, di bumi hanguskan, kan itu. Mari bung rebut kembali agar tidak ditinggali oleh musuh, dan agar nantinya kita bisa merebut kembali daerah Bandung. Yang terakhir yang ada di slide ini, apakah terakhir juga pada kenyataannya? Sudah enggak, banyak sebetulnya, banyak sekali pertempuran. Tapi yang biasanya dibahas di pelajaran sejarah sampai SMA besok ya hanya ini saja. Yang terakhir, yang kelima, terjadi di provinsi kita sendiri, Yogyakarta. Kan ada monumen serangan umum ya, di kota Jogja ya. Di serangan umum 1 Maret 49 di Jogja, ini tokoh pahlawannya adalah mantan presiden kita, Letkol Soeharto. Ingat Pak Harto kan orang Sedayu ya, orang Bantul ya Pak Harto ya. Dan Sultan Hamengkubuwono ke-9, jadi ayahanda Sultan HB sekarang ini, HB10 ini. Apa penyebabnya? Belanda datang ke DIY, menduduki DIY, dan menyebarkan kabar bohong atau hoax ya, atau propaganda lah, kalau TNI kita sudah hancur. Akhirnya meletuslah serangan umum 1 Maret. Oke, lalu tadi perlawanan fisik, sekarang adalah perundingan. Perundingan atau perjanjian apa saja yang kita usahakan agar kita bisa tetap merdeka. Itu ada 3 yang utama yang harus kalian tahu. Ada perjanjian Linggarjati, Renville, dan Romeroyen. Siapa saja tokoh Indonesianya, siapa saja tokoh penjajahnya yang mewakili, di mana, kapan, isinya apa, itu ada di LKS. Kalian bisa cermati baik-baik dan akan kita bahas di pertemuan bahasa Indonesia. Seperti biasa, Ustazah gabungkan IPS dengan bahasa. Dan yang terakhir, apakah akhirnya Belanda mengakui kita merdeka, Ustazah? Iya, pada akhirnya mereka mengakui kok kalau kita merdeka. Melalui konferensi meja bundar yang ada di Den Haag, Belanda. Belanda akhirnya mengakui kita merdeka, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku yang masih saja menguntungkan Belanda. Kapan upacara pengakuan kedaulatannya? Tanggal 27 Desember 1949. Apa sih syaratnya, Ustazah? Apa sih isi KMB-nya? Kok bisa Belanda yang diuntungkan? Bisa. 1, Belanda bukan mengakui NKRI loh. Tapi Belanda mengakuinya apa? RIS, Republik Indonesia Serikat. Mau tidak mau, agar kita diakui Belanda dan agar posisi kita semakin kuat, maka kita harus merubah NKRI jadi RIS, Serikat. Mengubah yang awalnya bentuknya kesatuan menjadi serikat negaranya. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan paling lambat 30 Desember. Ya, ini sudah dipenuhi oleh Belanda. Belanda sudah mengakui tanggal 27 Desember. Masalah Provinsi Irian Barat ditunda setahun setelah pengakuan kedaulatan. Jadi saat itu Irian Barat ini juga bergejolak. Tapi masalah ini ditunda dulu deh. Concernnya, fokusnya di pengakuan kedaulatan dulu. Lalu, RIS akan kerjasama dengan kerajaan Belanda dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Ini cukup lucu sih. Kita tuh dilepas lehernya, tapi masih diikat ekornya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita masih belum benar-benar bebas 100% dari Belanda saat itu. Karena kita masih dijadikan negara persemakmurannya. Negara kecil yang ada di bawah pemerintahan dia.
Secara tidak langsung kayak gitu. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda. Nah, ini kita kembali diporoti ya. Kita harus mengembalikan hak milik Belanda, harus memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk semua perusahaan Belanda di Indonesia. Dan ini juga yang sangat miris, kita harus membayar hutang Belanda loh. Merdeka lah, tapi kamu bayarin hutang saya ya. Wow, sangat licik sekali Belanda. Berapa besaran hutangnya Ustazah? Ya walaupun kita harus bayarin sejak tahun 1942 saja, tapi nominalnya terhitung fantastis saat itu. Sekitar 1 miliar US dollar loh, bukan rupiah loh. Dalam dolar dikalikan lagi berapa kali lipat. Kapal-kapal Belanda akan ditarik dari Indonesia, tetapi beberapa kapal kecil akan diserahkan untuk kita. Ya, ada baiknya, tapi dikit lah ya. Lalu, tentara kerajaan Belanda ditarik mundur, tentara kerajaan Hindia Belanda dibubarkan, dengan catatan anggotanya harus dimasukkan ke TNI. Podo baik. Sama aja ya ini. Nah, begitulah subtema 2. Banyak materinya, tapi kalau kalian mencermati video saya dengan sungguh-sungguh, insya Allah paham ya. Karena di video ini sudah Ustazah ringkaskan sekalian, kalian nggak perlu bolak-balik LKS. Kecuali tadi lihat rincian atau detail di perjanjian-perjanjiannya tadi ya, Linggarjati, Ranville, Romroyen, itu belum sudah masukkan, silahkan nanti dicek sendiri. Nah, tantangan kalian hari ini, hari Kamis adalah mengerjakan LKS halaman 74-75. Khusus muatan IPS saja, Romawi 1-3. Boleh di LKS, boleh di buku tulis. Pakai pulpen, difotokan dengan jelas, kirim Ustazah via Google Classroom, paling lambat nanti jam 12 kurang 1 menit. Selamat belajar, apabila anak-anak ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ke Ustazah, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Seperti biasa kalau sudah selesai silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.